everybody, welcome back to my YouTube channel Rizna Tiarika with me here Rizna. So everybody, di video kali ini kita membahas tentang hal yang pernah saya janjikan di video yang saya upload sebelumnya ya, yaitu berkaitan dengan sinopsis. But sebelum kita membahas lebih lanjut, I will say sorry with you all jika beberapa pertanyaan yang Anda lontarkan di DM Instagram maupun di akun YouTube saya itu saya belum menjawab semua pertanyaan teman-teman because saya sedikit busy. Tidak sedikit sebenarnya, saya banyak sibuknya. But saya rasa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terkesan sama itu lebih baik saya buatkan video seperti ini supaya lebih clear, karena jika hanya menjawab di kolom komentar itu ya sekedarnya saja pasti saya menjawabnya. So everybody, berkaitan dengan sinopsis, ada pertanyaan yang saya rasa membutuhkan pembahasan lebih lanjut, itu yang juga mungkin ini pertanyaan itu saya sudah pernah singgung di video-video saya sebelumnya, Oke, kali ini kita buat lebih lebih clear lagi ya pertanyaan, kita bahas kembali, oke. Jadi pertanyaannya itu yang dilontarkan oleh beberapa teman-teman sekalian, beberapa everybody sekalian itu kurang lebih pertanyaan seperti ini. Kak, itu sinopsis yang kita buat pasca sarjana IPB akan berkorelasi dengan penelitian kita pada saat menyelesaikan tugas akhir. Mungkin yang dimaksud di sini adalah tesis ya, mengerjakan tugas tesis. Jadi jawaban saya itu mungkin saja akan sama dan mungkin saja akan berbeda. Jadi poinnya yang mungkin saja akan sama itu kita bahas dulu itu yang sekarang. Kemungkinan pada saat kita misalnya melewati beberapa semester, dan ini kan untuk studi pasca sarjana ini short time ya, waktunya itu sangat singkat, hanya membutuhkan waktu 2 tahun, dan researchnya lumayan berat dan padat juga pastinya, dengan beberapa ditambah lagi perkuliahan. Maka biasanya kita di semester 2 itu sudah dianjurkan, bahkan di semester 1 beberapa departemen itu untuk dianjurkan mencari pembimbing. Jadi di sanalah ditentukan korelasi antara sinopsis pada saat kita membuat sinopsis yang kita buat pada saat masuk di pasca sarjana dan terkait dengan penelitian kita yang akan kita kerjakan selanjutnya sebagai tugas akhir, yaitu tesis ini sendiri ya. Jadi ketika kita sudah mencari pembimbing, tentunya kita akan menyesuaikan background pendidikan pembimbing itu dengan minat kita, mau pilih di bagian mana. Misalnya kalau di departemen biologi, misalnya kita di departemen biologi misalnya jurusan yang saya sedang tempuh sekarang itu jurusan mikrobiologi, itu kan terbagi atas beberapa bagian ya, misalnya di bakteri, cendawan itu, jadi ada atau actinomyces, jadi tiganya itu kita melihat dulu kita tertariknya di mana. Misalnya kita tertariknya di cendawan, maka kita akan melihat dosen mana yang kita inginkan untuk menjadi pembimbing kita, untuk bisa membimbing kita menyelesaikan tesis ini. Seperti itu. Jadi masih semester pertama ataupun semester 2 itu sudah diharuskan untuk mencari pembimbing, dan di sini berkaitan dengan pembimbingan juga itu pribadi. Kita yang menghubungi dosennya, bukan kalau misalnya di S1 kan sistemnya agak sedikit berbeda ya. Sepengalaman saya sebelumnya di S1 itu kita mengajukan judul, terus dari judul itu ketua jurusan biasanya akan menentukan, oh ini pembimbingnya yang sesuai dengan background ilmunya dosen ini misalnya, seperti itu. Tapi kalau di S2 kita yang melihat sendiri dosen itu punya background ilmu di mana sehingga sesuai dengan kita, dan kita meminta beliau-beliau ini untuk menjadi pembimbing kita, seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan sinopsis ini, di sanalah kita menentukan. Biasanya kalau misalnya kita berkonsultasi dengan pembimbing, misalnya kita sudah meminta beliau-beliau ini untuk menjadi pembimbingnya kita dan beliau bersedia untuk menjadi pembimbingnya kita, maka mereka kemungkinan akan bertanya,
apa tema yang akan kita jadikan penelitian nanti. Jadi di sana kita mengemukakan, bisa juga ada kemungkinan besar pastinya Anda akan mengemukakan sinopsis yang pernah Anda buat. Pastinya kan pada saat teman-teman buat sinopsis ini, sama halnya dengan saya dulu, berpikirnya ini untuk tugas akhir nanti, karena kan sinopsis itu rencana penelitian, jadi pasti selalu berpikirnya itu untuk tugas akhir nanti. Jadi ketika kita mengonsultasikan dengan dosen pembimbingnya kita, jika dosen pembimbingnya kita juga memiliki ketertarikan terhadap sinopsis yang kita buat untuk dikembangkan, untuk diteliti, maka kemungkinan besar sinopsis yang kita buat pasca mendaftar pasca sarjana IPB dengan penelitian kita untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu tesis ini sendiri akan berkorelasi. Kemudian hal lain yaitu yang misalnya tidak berkorelasi, tergantung Anda juga dan juga tergantung pembimbing juga. Jadi tadi misalnya udah memiliki ketertarikan terhadap itu tesis Anda, berarti kemungkinan Anda berkorelasi tadi antara sinopsis yang Anda buat, sinopsis maksud saya bukan hipotesis, sinopsis yang Anda buat dengan penelitian tugas akhir Anda. Tetapi jika misalnya pembimbing Anda tidak tertarik dengan penelitian ini, tentunya kan mereka tahu begitu seberapa jauh penelitian ini sudah dilakukan. Misalnya penelitian ini sudah terlalu banyak dilakukan, maka biasanya akan menyuruh Anda sekalian untuk mencari alternatif lain, atau dosen itu sendiri atau pembimbing itu sendiri yang menawarkan alternatif lain seperti itu. Jadi mudah saja tentang tugas akhir itu ya pribadi. Kemudian misalnya nih dosennya kita tidak dosen pembimbingnya kita tidak setuju misalnya dengan sinopsis yang kita buat karena sudah banyak dilakukan dan sudah banyak sekali pengembangan, sehingga dirasa lebih baik mengambil tema lain untuk diteliti yang lebih komprehensif ya. Bisa saja berarti ini tidak berkorelasi tentunya antara sinopsis yang kita buat dengan judul penelitian tesis yang akan kita kerjakan nanti. Oke, kemudian berikutnya itu dari diri kita sendiri. Misalnya seperti pengalaman saya sebelumnya, ketika saya menjalani perkuliahan kurang lebih 2 semester, jadi saat itu dari semester pertama sebenarnya saya sudah melihat sepertinya saya punya ketertarikan di bidang B, dan saya maksud saya sinopsis yang saya buat itu di bidang A. Jadi pada saat itu saya mulai mencari pembimbing yang di bidang B ini, karena saya memiliki ketertarikan tersendiri di bidang B. Kemudian saya mengonsultasikan dengan pembimbing saya bahwa saya menginginkan bidang ini. Saya tidak mengemukakan juga hipotesis terkait dengan sinopsis saya yang saya buat, tapi saya tertarik di bidang ini. Oke, pada saat itu pembimbing saya memberikan suatu masukan sehingga saya bisa mengangkat suatu tema penelitian yang sedang saya kerjakan sekarang. Jadi dari dirinya kita itu tergantung ketertarikan kita seperti apa ya dalam materi yang biasanya kita pelajari. Misalnya ini lebih mudah, sementara bagian tema sinopsis ini akan lebih sulit misalnya dijalani ke depannya, ya boleh saja melenceng tergantung dari Anda. Jadi cari kenyamanan masing-masing yang pribadi. Kemudian yang poin berikutnya itu yang bisa membuat kita melenceng dari sinopsis yang kita buat sebelumnya adalah biasanya beberapa dosen, hampir seluruh dosen sebenarnya, apalagi kita yang di strata S2 ini, biasanya mereka memiliki proyek yang dikerjakannya. Jadi biasanya ada beberapa proyek yang mereka kerjakan, maka para beliau-beliau ini akan menawarkan kepada kita untuk bekerja sama dengan mereka mengerjakan proyek ini. Jadi ada satu judul besar suatu proyek itu, biasanya kita bisa menarik judul-judul kecil dari sana, sehingga nanti ketika sudah selesai dikerjakan datanya bisa digunakan untuk beliau-beliau ini sebagai laporan dari proyek yang mereka kerjakan. Kemudian juga dari judul kecil itu kita bisa jadikan sebagai tugas akhirnya kita. Jadi ada banyak keuntungan di sana. Kita bisa meminimalisir biaya, karena kenapa? Ketika kita bekerja sama dengan proyek dosen, maka biaya biasanya itu ditanggung semuanya, hampir semuanya biasanya ditanggung untuk biaya ini pribadi. Jadi ada simbiosis mutualisme di sini. Kerjaan dosen dari proyek itu selesai, kita juga tesisnya untuk tugas akhir juga kelar seperti, plus lagi biayanya ditanggung. Tapi kalau misalnya juga ada yang
biaya sendiri, misalnya penelitiannya itu biaya sendiri, berarti ya kerja sendiri, biaya sendiri, semuanya dibiayai sendiri seperti itu. Tapi kemungkinan besar datanya ya tidak diambil, itu milik Anda seperti itu. Tapi kalau misalnya proyek, biasanya datanya kolaborasi, misalnya dalam satu proyek ada 3 mahasiswa mengerjakan, makanya dikumpulkan semua data itu menjadi laporan dari proyek ini, dan Anda tetap bisa menggunakan data itu. Kurang lebih seperti itu sepemahaman saya berkaitan dengan proyek dosen ini. Kalau misalnya salah, silakan Anda mengkonfirmasi kepada dosen-dosen yang sudah sering mengerjakan proyek ini. Saya hanya sedikit-sedikit begitu bergabung dengan beberapa dosen untuk mengerjakan beberapa proyek yang dari Dikti. Untuk secara keseluruhannya saya tidak terlalu paham seperti apa, karena saya juga hanya mengerjakan bagian dari komponen terkecilnya seperti itu ya pribadi. Tapi kurang lebihnya saya rasa demikian yang sering saya pelajari, saya lihat, dan saya dengar selama ini. Saya pribadi itulah sekitaran tentang korelasi antara sinopsis yang kita buat dengan hipotesis maksud saya judul atau tema yang akan kita kerjakan berkaitan dengan tugas akhir nantinya. Saya pribadi rasa cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat video yang berkaitan dengan penjelasan korelasi antara sinopsis dengan tugas akhir yang akan kita kerjakan nanti. Tapi bagi teman-teman ya, sekarang ini kan lagi masa pendaftaran pasca sarjana untuk masa pembelajaran di semester genap ya, dan deadline-nya kan masih tanggal 29 lagi. Mungkin saja ada banyak teman-teman yang sedang mempersiapkan dan sebagainya. Tetap persiapkan sinopsis ini dengan sebaik mungkin ya, karena ini merupakan salah satu aspek penilaian Anda diterima atau tidaknya di IPB itu sendiri, pasca sarjana IPB itu sendiri. Jadi tetap berharap bahwa inilah yang akan dikerjakan nanti pada saat kita menyelesaikan tugas akhir, sehingga hipotesis yang Anda buat, sinopsis yang teman-teman buat itu menjadi baik begitu, jadi tidak asal seperti itu. So pribadi saya rasa cukup. Thanks because you have watched my video. Jika teman-teman memiliki pertanyaan lagi terkait dengan ini, silahkan tanyakan di kolom komentar, baik di YouTube maupun di Instagram saya. So everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video, and bye bye.